Bocil ini terlalu cerdas. Ia dijuluki anak ajaib dalam dunia catur. Lihatlah bagaimana ia sedang melawan 30 orang sekaligus. Bahkan tidak ada satupun lawan-lawannya ini yang bisa memenangkan pertandingan, padahal mereka semua adalah murid komite catur di negara ini. Bagaimana tidak jago? Ternyata anak ini adalah murid dari seorang master pemain Go, yaitu Cho Hyun Hyun. Tuan Cho adalah satu-satunya pemain Go yang berhasil menjadi juara dunia dari Korea, dan bahkan ia mengalahkan seorang master dari Tiongkok yang merupakan tempat asal catur Go ditemukan. Kemenangan Cho menjadi berita utama di mana-mana dan kepulangannya ke tanah air tentu disambut dengan meriah. Beberapa bulan setelah kemenangan Tuan Cho, permainan Go menjadi sangat terkenal dan diadakan festivalnya. Di sini Tuan Cho juga hadir sebagai pelatih. Dalam festival ini ada salah satu anak yang menarik perhatian, yaitu Lee Chang-ho. Tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya di sini sampai membuat Tuan Cho penasaran dan mencoba ingin bermain dengannya. Anak ini pun terdiam setelah dikasih paham sama sang juara dunia permainan Go. Bahkan ia pun tak terima dikalahkan oleh seorang juara dunia sampai ia ingin meminta tanding ulang. Ia meminta tanding ulang dan sang juara pun memberikan tantangan. Jika anak ini bisa menyelesaikan pola yang diberikannya, maka Tuan Cho akan datang menemuinya untuk bermain sekali lagi. Karena sangat ambisius ingin memenangkan semua permainan Go, anak ini pun sampai menghabiskan semua waktunya untuk memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Tuan Cho. Ayahnya pun sampai marah karena ia tak pernah belajar pelajaran sekolah. Tuan Cho memang senang sekali mencari anak-anak berbakat dalam permainan Go. Namun kali ini saat seorang pejabat ingin membayar Cho dengan sangat mahal untuk melatih anaknya, Tuan Cho malah menolak dan mengatakan anaknya tidak ada bakat sama sekali. Ternyata Tuan Cho sangat kesal karena pejabat tadi mengatakan permainan Go adalah permainan yang konyol. Permainan Go adalah harga diri bagi Cho dan ia tak peduli walaupun harus melewatkan kesempatan mendapat uang yang banyak. Saat pulang, Tuan Cho kaget mendapat surat dari Lee Chang-ho bahwa ia sudah menyelesaikan teka-teki yang diberikan Tuan Cho. Tentu saja Tuan Cho akan menepati janjinya dan datang jauh-jauh ke rumah anak berbakat yang ingin bermain dengannya. Lee mengatakan jika menang ia meminta Tuan Cho untuk menjadi gurunya. Mereka sudah bermain sepanjang hari dan ternyata Tuan Cho kalah. Entah dia memang sengaja mengalah atau memang anak ini benar-benar sangat ajaib. Untuk menepati perjanjian sebelum bermain tadi, Tuan Cho pun akhirnya setuju menjadikan Lee Chang-ho muridnya. Teman-teman, Tuan Cho pun heran mengapa dengan mudahnya ia menerima seorang murid yang masih sangat muda. Lee Chang-ho pun harus pergi jauh meninggalkan desa tempat tinggalnya dan ia akan tinggal di rumah Tuan Cho selama berlatih. Untunglah semua keluarga Tuan Cho menerima kehadiran Lee dengan sangat baik. Bahkan mereka sudah menganggap Lee seperti anak sendiri. Saat Lee sedang berjalan sendiri, ia melihat ada markas komunitas catur Go dan ia pun mengatakan ingin melawan pemain terbaik di sini untuk latihan. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang bocil bisa mengalahkan semua pemain Go terbaik di sini dan bahkan ia bisa mengalahkan puluhan orang sekaligus. Pantas saja seorang dunia mau menjadikannya murid. Saat Lee sedang bersenang-senang, gurunya pun sedang menjalani turnamen penting dan tentu saja Tuan Cho bisa menang dengan mudah. Tapi bukannya bangga muridnya bisa mengalahkan semua orang, Tuan Cho malah sangat marah kepada muridnya dan memarahinya habis-habisan. Tuan Cho tidak suka muridnya bersikap angkuh seperti itu. Bahkan Tuan Cho mengatakan cara bermain Lee juga belum sebaik itu. Bahkan Lee juga masih belum mengerti dasar utama permainan Go. Didikan Tuan Cho memang sangat keras sebab ia tahu jika terlalu lembut, Lee akan menjadi anak yang angkuh dan merasa paling hebat. Sudah bertahun-tahun Cho melatih Lee sampai akhirnya Lee sudah remaja dan ia pun akan mengikuti kualifikasi kejuaraan Go dengan cara mempelajari semua hasil pertandingan gurunya di kejuaraan. Tapi sayang di turnamen pertamanya, Lee ternyata harus kalah. Disinilah Lee sadar bahwa kemampuannya memang belum sehebat itu dan ia pun cukup terpuruk dengan kondisi ini. Lee mengira dirinya sudah yang paling hebat tapi ternyata ia masih lemah. Setelah kegagalannya, Tuan Cho marah besar kepada Lee. Terlihat Lee sama sekali tidak menerapkan semua yang diajarkan dan tetap kekeh dengan gaya permainannya sendiri. Beginilah amarah seorang guru jika muridnya tidak menerapkan apa yang sudah diajarkannya. Lee tetap saja tidak mau mengikuti arahan Cho dalam permainan Go, sehingga Lee harus menderita kekalahan. Lee benar-benar keras kepala dan ngotot bahwa caranya yang paling benar sampai Tuan Cho tidak mau lagi mendengar ocehannya. Seorang juara dunia pun ternyata kesulitan mencari murid yang bisa dijadikannya penerus. Bahkan saat Tuan Cho akan pergi bertanding, ia menemukan sebuah surat dari Lee yang mengatakan bahwa Lee akan pulang ke kampungnya dan berhenti bermain Go. Melihat murid satu-satunya akan menyerah, tentu saja Tuan Cho tidak akan membiarkannya begitu saja dan ia meminta Lee untuk terus berlatih bersamanya. Kali ini Tuan Cho akan mengalah dan membiarkan Lee mencari sendiri gaya permainannya asalkan Lee bisa bertanggung jawab dan memenangkan pertandingan. Ternyata usaha Tuan Cho selama ini tidak sia-sia. Cho mengajarkan Lee untuk tetap fokus di setiap langkahnya dan jangan pernah takut dengan siapapun lawannya. Lee bersama gurunya pun kini sama-sama sudah ke tahap semifinal dan saat bertanding, Tuan Cho bukannya fokus dengan pertandingannya, ia malah mengintip anak muridnya. Lawan Tuan Cho pun merasa kesal karena seperti diremehkan, tapi saat Cho kembali ke meja, sebentar saja ia memenangkan pertandingan. Pria ini
sangat penasaran bagaimana hasil pertandingan muridnya. Lee saat ini sedang melawan senior yang cukup hebat, tapi ternyata Lee bisa memenangkan pertandingan dan akhirnya Tuan Cho sadar bahwa ia akan bertanding melawan muridnya di final. Lee sempat gugup karena gurunya itu adalah pemain Go terbaik di dunia, dan saat Tuan Cho melihat ke kamar Lee, ternyata Lee sudah mencatat semua gaya bermain Tuan Cho. Sepertinya Lee sudah sangat mempersiapkan diri untuk melawan gurunya sendiri. Saat hari pertandingan tiba, terlihat Tuan Cho dan Lee sama sekali tidak ngobrol, dan Tuan Cho saat ini benar-benar menganggap muridnya adalah musuh. Pertandingan pun akan segera dimulai dan Tuan Cho mengawali permainan dengan sangat bagus. Lee benar-benar tertekan. Semua orang sangat antusias menantikan hasil pertandingan dua pemain Go terhebat saat ini. Lee sempat kehilangan fokus dan saat ini posisinya sudah diambang kekalahan. Ia sempat ingin menyerah, namun Lee teringat pesan dari gurunya bahwa saat kamu panik, cobalah mengingat semua hal yang membuatmu tenang. Lee mencobanya dan mengingat semua dentuman jam di rumahnya. Alhasil Lee pun sangat tenang dan bisa membaca permainan akan seperti apa ke depannya. Dan kini malah gurunya yang terpojok dan kehilangan fokus. Bahkan Tuan Cho tidak memberikan ucapan selamat sama sekali kepada muridnya setelah menerima kekalahan pertamanya. Kekalahan pertama yang dialami oleh Tuan Cho benar-benar membuatnya merasa kesal, apalagi yang melakukannya adalah murid sendiri. Bahkan saat mereka mengulas pertandingan mereka, Tuan Cho terlihat emosi karena ia merasa malah muridnya jadi sok pintar. Tuan Cho dan juga Lee kini sudah melewati 27 final bersama dan tidak ada satupun final yang dimenangkan Tuan Cho. Tuan Cho yang selalu memenangkan apapun terlihat tidak bisa menerima bahwa saat ini posisinya sudah digantikan muridnya. Karena merasa tidak ada lagi yang perlu diajarkan, Tuan Cho malah mengatakan kepada Lee untuk tidak perlu lagi menganggap dirinya guru dan Lee bisa pindah ke rumah sendiri dan tidak usah lagi tinggal di rumahnya untuk berlatih. Sebelum berpisah, Lee terlihat sangat terpukul dan menyesal sudah membuat gurunya menjadi seperti ini. Namun itulah juga yang diajarkan gurunya bahwa siapapun lawannya ia harus menang. Seorang dewa catur Korea pun ternyata bisa frustasi setelah dikalahkan terus-menerus oleh muridnya sendiri. Tuan Cho selama ini tidak sadar. Tuan Cho selama ini tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk kekalahan dan hal itu harus dirasakannya dari murid sendiri. Tuan Cho bahkan sampai tidak pernah lagi hadir di kompetisi yang seharusnya ia mainkan. Lawannya pun juga tidak senang dengan hal seperti ini. Istrinya pun juga tak kuasa menahan kekecewaan melihat Tuan Cho menjadi orang lemah seperti ini dan tidak hadir dalam pertandingan. Kini Lee dan Tuan Cho malah menjadi bahan perbincangan yang buruk di federasi. Tuan Cho juga seperti kehilangan kendali atas dirinya sampai ia mabuk-mabukan. Sebelumnya Tuan Cho sama sekali tidak pernah seperti ini. Untunglah ia bertemu dengan teman sekaligus lawannya di dunia catur Go. Rivalnya ini sangat menyayangkan Tuan Cho harus berakhir seperti ini. Pria ini mengatakan kepada Tuan Cho bahwa mangkir dari pertandingan adalah hal terburuk yang pernah dilakukan oleh seorang atlet. Tuan Cho sepertinya mulai berpikir bahwa sikapnya yang lemah akan membuat dirinya semakin hancur dan ia pun mencoba membuka kembali papan Go milik gurunya dulu untuk mengembalikan lagi semangat bertarung yang dimilikinya selama ini. Saat turnamen, lawan Tuan Cho merasa senang karena ia akan bertemu dengan Tuan Cho yang pasti tidak akan hadir. Tapi ternyata Tuan Cho kembali. Setelah melewati masa terpuruknya, seorang legenda catur Korea memutuskan untuk kembali ke pertandingan dan tidak mau lagi takut dengan kekalahan. Tuan Cho juga menemui kembali muridnya yang sudah mengalahkannya berkali-kali sampai Tuan Cho pensiun sesaat. Cho mengatakan kepada muridnya bahwa ia akan merebut kembali semua gelarnya. Setelah melewati perjalanan yang panjang, Tuan Cho akhirnya bisa kembali sampai ke final turnamen dan bertemu kembali dengan muridnya. Pertandingan legendaris antara guru dan murid ini kembali tersajikan dan seluruh media sangat menantikan hasilnya. Semua orang tentu saja berharap sang legenda akan kembali, namun sejauh ini permainan masih dikuasai oleh Lee. Namun para analis kaget saat Tuan Cho melakukan gerakan yang sangat tidak biasa sampai akhirnya salah satu analis sadar bahwa Cho sedang melakukan gerakan dewa yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak keluar. Lee sebelumnya tidak pernah mempelajari gerakan yang dilakukan oleh Cho sampai akhirnya Lee menyerah dan Cho berhasil comeback dengan sempurna. Tanpa meremehkan Lee, semua orang sangat senang dengan kemenangan Cho dan kini semua turnamen Go hanyalah menjadi ajang pembuktian siapa yang terbaik bagi guru dan murid yang kini menjadi rival.